Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzikman dari program studi informatika Fakultas Terkait Sistem. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem operasi yang dimana pokok pembahasannya ada 5 poin. Yang pertama itu mengenai sinkronisasi proses, kedua backlog, ketiga manajemen memori, keempat manajemen memori virtual, dan kelima konsep dasar sistem operasi. Pada pembahasan pertama ini, ada beberapa yang akan kita bahas terkait yaitu definisi, race condition, dan critical section, dan juga semaphore. Definisi dari sinkronisasi merupakan suatu proses pengatur jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi ketidakkonsistenan. Akibat adanya akses data yang secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kedua, race condition. Race condition merupakan situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Nilai terakhir dari data bergantung pada proses mana yang selesai terakhir. Untuk menghindari race condition, proses-proses secara bersamaan harus disinkronisasikan. Ketiga, pada critical section ada yang dimana sebuah segmen kode proses memiliki sumber daya bersama yang diakses terdiri dari entry section, yaitu kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Kemudian critical section yaitu kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Kemudian exit section yaitu akhir dari critical section. Yang keempat, remainder section merupakan kode istirahat, merupakan kode di mana istirahat setelah waktu yang ke critical section. Baik, pada yang keempat ini yaitu merupakan semaphore yang jika didefinisikan adalah sebuah pendekatan yang diajukan oleh Dijkstra dengan prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Semaphore mempunyai dua sifat, yaitu pertama, semaphore dapat diinisialisasi dengan nilai non-negatif. Kedua, terdapat dua proses di dalam semaphore, yaitu down dan up. Usulan asli yang disampaikan adalah operasi P dan V. Kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu mengenai deadlock. Adapun pembahasan di sini terkait definisi strategi mencegah dan menghindari deadlock. Definisi ini deadlock atau yang mungkin kita dapat di mana hal ini dapat terjadi pada suatu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak akan terjadi. Dua atau lebih proses dikatakan berada dalam kondisi deadlock bila setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Kemudian, strategi untuk menghindari deadlock yaitu pertama, mengabaikan adanya deadlock. Yang kedua, memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada baik dengan metode pencegahan. Kemudian, yang ketiga, membiarkan deadlock untuk terjadi. Pendekatan ini membutuhkan dua metode yang saling mendukung. Yang pertama, mendeteksi deadlock yaitu untuk mengidentifikasi ketika deadlock terjadi. Yang kedua, pemulihan deadlock yaitu untuk mengembalikan kembali sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang dimintanya. Pembahasan ketiga yaitu tentang mencegah deadlock. Secara ringkas, pendekatan yang digunakan pada metode pencegahan deadlock dan masalah-masalah yang mungkin menghambatnya terangkum dalam tabel berikut ini. Yaitu syarat mutual exclusion. Langkah yang diambil yaitu squalling sumber daya, namun terdapat kelemahannya yaitu dapat menyebabkan chaos, yaitu kekacauan atau kehancuran. Kemudian kedua, hold and wait. Langkah yang diambil itu meminta sumber daya di awal. Kelemahannya sulit memperkirakan di awal dan tidak optimal. Ketiga, non-preemptive, yaitu langkah yang diambil mengambil sumber daya di tengah proses, sehingga kelemahan yang dihasilkan yaitu suatu proses tidak akan berjalan dengan baik. Yang keempat, circular wait, yaitu penomoran permintaan sumber daya, di mana kelemahannya tidak penomoran yang akan terjadi di semua pihak. Berikut pada pembahasan keempat ini kita akan membahas mengenai menghindar deadlock. Pendekatan metode ini adalah dengan hanya memberikan kesempatan ke peminta sumber daya
yang tidak mungkin akan menyebabkan deadlock. Metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Jika pemberian akses tidak mungkin menuju kepada deadlock, maka sumber daya akan diberikan pada proses yang diminta. Ada dua kondisi mengenai pendekatan ini, yaitu pertama kondisi aman, yaitu safe state. Yang itu jika di mana terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan cara mengikuti urutan tertentu. Kemudian ada kondisi kedua, yaitu kondisi tidak aman, yaitu unsafe state, di mana jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang ada saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses dengan mendahului yang lain. Ketiga, kita akan membahas mengenai ruang alamat, penukaran, pemberian halaman, dan segmen. Definisi dari memori, di mana pembahasan kali mengenai memori, manajemen memori nyata. Memori merupakan inti dari sistem komputer modern. CPU mengambil instruksi dari memori sesuai dengan yang ada pada program counter. Instruksi dapat berupa menempatkan atau menyimpan dari atau ke alamat memori, penambahan, dan segalanya. Dalam manajemen memori itu akan dibahas beberapa urutan alamat memori yang dibuat oleh program yang berjalan. Adapun urutan-urutannya sebagai berikut: ruang alamat yang dibuat CPU akan merujuk ke sebuah alamat logik, sedangkan alamat yang dilihat oleh memori adalah alamat yang dimasukkan ke registrasi di memori. Kemudian pada penukaran, sebuah proses membutuhkan memori untuk dieksekusi. Sebuah proses dapat ditukar sementara keluar memori ke backing store, yaitu disk, dan kemudian dibawa masuk lagi ke memori untuk dieksekusi. Kemudian pemberian halaman. Hal ini untuk mencegah masalah penting dari mengepas ukuran bongkahan memori yang bervariasi ke dalam penyimpangan cadangan. Kemudian segmentasi adalah sebuah bagian dari manajemen memori yang mengatur pengamatan dari memori yang terdiri dari segmen-segmen. Logical address space adalah kumpulan dari segmen-segmen yang ada. Tiap-tiap segmen mempunyai nama yang panjang. Baik, pada pembahasan keempat ini mengenai manajemen memori virtual, di mana hal-hal yang akan kita bahas mengenai terkait definisi, keuntungan, dan implementasi. Pada bagian definisi, memori virtual merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Teknik ini mengizinkan program untuk dieksekusi tanpa seluruh bagian program perlu ikut masuk ke dalam memori. Pada pembahasan kedua, yaitu keuntungan dari memori virtual. Hal ini sebagai yang dikatakan di atas bahwa hanya sebagian dari program yang diletakkan di memori. Hal ini berakibat pada pertama, berkurangnya input-output yang dibutuhkan. Misal, untuk program butuh membaca dari disk dan memasukkannya dalam memori setiap kali diakses. Yang kedua, berkurangnya memori yang dibutuhkan. Contoh, untuk program 10 MB tidak seluruh bagian dimasukkan dalam memori. Ketiga, meningkatkan respon sebagai konsekuensi dari menurunnya beban input-output dari memori. Keempat, bertambahnya jumlah user yang dapat dilayani. Dikarenakan ruang memori yang masih tersedia luas memungkinkan komputer untuk menerima lebih banyak permintaan dari user. Adapun implementasi dari memori virtual ada sebagai berikut. Dalam sistem programming, misalnya 10 program dengan ukuran 2 MB dapat berjalan di memori berkapasitas 4 MB. Tiap program dialokasikan 256 KB dan bagian-bagian proses di-swap atau ditukar, masuk dan keluar memori untuk ditukar, masuk dan keluar memori begitu diperlukan. Dengan demikian, sistem multiprogramming menjadi lebih efisien. Memori virtual dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, permintaan pemberian halaman, yaitu demand pegging.
Yang kedua, permintaan segmentasi, yaitu demand segmentation. Contoh IBM OS 2, algoritma dari permintaan segmentasi lebih kompleks karena jarang diimplementasikan. Baik, kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu mengenai konsep dasar sistem operasi. Adapun pembahasan kali ini terkait definisi, fungsi, dan bagian-bagiannya. Masuk pada pembahasan definisi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem. Sehingga secara umum sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang berada pada memori komputer dan pada saat komputer dinyalakan. Kita masuk pada bagian fungsi. Ada banyak fungsi yang dapat dihasilkan dari sistem operasi. Yang pertama itu menghubungkan antara lapisan hardware dan lapisan software. Yang kedua, sistem operasi juga melakukan semua perintah-perintah penting dalam komputer, serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya sehingga dapat berjalan lancar secara bersamaan tanpa hambatan. Kemudian sistem operasi pada komputer juga menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya bisa memakai memori, sehingga melakukan input serta output terhadap peralatan lain, dan masih banyak lagi. Adapun contoh-contoh dari sistem komputer seperti yang telah banyak kita ketahui, contohnya yaitu Windows, Linux, dan masih banyak lagi. Adapun bagian-bagian dari sistem operasi itu pertama, mekanisme boot, di mana itu meletakkan kernel ke dalam memori kernel. Kedua, command interpreter atau shell bertugas untuk membaca input berupa perintah dan menyediakan beberapa fungsi standar. Yang ketiga, driver untuk berinteraksi dengan hardware sekaligus mengontrol kinerja hardware. Yang keempat, resource allocator, yaitu sistem operasi yang bertugas mengatur dan mengalokasikan sumber daya dari perangkat. Yang kelima, handler, berperan dalam mengendalikan sistem perangkat agar terhindar dari kekeliruan atau error dan penggunaan sumber daya yang tidak perlu. Sekian itu saja pembahasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan karena saya pun masih mencoba untuk belajar. Jadi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.